Sekumpulan hantu bergelantungan di sebuah bis dan menakut-nakuti anak ini. Bentuk hantu ini benar-benar di luar akal sehat manusia. Tapi saat bus ini keluar dari terowongan, hantu-hantu itu semua menghilang. Ditambah lagi tiba-tiba ada seekor hewan aneh yang menggigit kakinya. Tapi hewan itu tampak terluka parah. Anak ini pun merasa kasihan dengan hewan mengerikan itu dan ia merawatnya. Sedangkan di tempat lain, tampak ada seorang wanita yang sedang mengurung banyak sekali manusia berbentuk seperti kumpulan jin yang sangat aneh. Para jin itu memohon agar mereka segera dikeluarkan, tapi malah gadis ini malah cuek aja. Gadis ini pun kesal mendengar teriakan dari para jin itu dan membuat gadis ini meludahi jin itu. Tapi ludah gadis tadi membuat jin-jin itu merasa kepanasan. Saat salah satu jin memaki gadis ini, muncul makhluk seperti robot tangan yang sangat tajam menyerang kumpulan jin itu. Tentu saja hal itu membuat jin-jin itu sangat ketakutan. Ternyata gadis ini adalah mulanya bagian dari jin itu yang berkhianat untuk mendapatkan kehidupan baru dan bersekongkol dengan orang ini. Ternyata gadis ini menumbalkan mantan temannya sendiri agar ia mendapatkan kehidupan yang baru dengan cara memusnahkan spesies jin ini. Setelah salah satu dari kumpulan jin itu diangkat dan dimasukkan ke cairan panas dan juga dimasukkan motor ke dalam sana, tak lama setelah itu motor dan jin itu terpental sangat jauh dan motor itu kini bisa hidup karena telah disatukan dengan jiwa jin tadi. Sungguh di luar nalar, sebuah motor terlihat berjalan sendiri. Ternyata itu adalah jin motor yang bisa hidup. Motor ini sedang kelaparan dan mencari mangsanya. Ia pun masuk ke sebuah rumah seorang gadis dan gadis ini terdiam sesaat. Setelah melihat jin motor ada di depan matanya, motor ini pun langsung memakan gadis itu. Keluarga gadis tadi yang menyaksikan kejadian itu pun kaget karena ada motor yang memakan orang. Merasakan hadirnya jin jahat di dunia ini, makhluk ini pun bangkit dan mencari anak yang sudah ditakdirkan yang bisa mengalahkan jin itu. Dan inilah dia anak itu. Tapi anak ini masih belum tahu kalau dia sudah ditakdirkan untuk melawan para jin jahat yang turun ke bumi. Anak ini masih asik dengan kehidupannya, pergi ke museum, melihat-lihat makhluk-makhluk mitologi Jepang. Tapi sesampainya di rumah, anak ini mendapat pesan kalau ia sudah ditunggu di sebuah gua agung. Baru saja ia mau pergi, musibah sudah datang kepada dirinya. Kakek kesayangannya yang sedang memanjat pohon malah terjatuh ke dalam lumpur dan tenggelam ke dalam lumpur itu. Tak berlama-lama lagi, anak ini pun pergi dengan sepedanya dan ke gua agung itu. Tapi saat anak itu sudah dekat dengan gua agung, ia sangat merasa ketakutan karena terlihat banyak sekali tulang-tulang makhluk yang sangat aneh. Bahkan saat beberapa langkah ia berjalan, ia sudah mendapat gangguan dari jin penghuni hutan itu. Tapi anak itu tetap santai menikmati perjalanannya. Tapi saat dia melangkah di dekat sebuah danau yang mengerikan, tiba-tiba ia terpeleset dan ada sebuah tangan yang menariknya. Tampak sosok yang menariknya itu sangat mengerikan. Tapi tiba-tiba makhluk itu melepaskannya dan saat anak itu berlari, ia bertemu dengan seorang perempuan. Lalu ketika berbalik, wajah wanita itu rata dan sedang membawa lampion yang bisa melet-melet, sehingga ia pun kabur dan malah masuk ke rumah gadis mengerikan ini. Bahkan saking mengerikan rumah itu, pintu-pintu rumah itu memiliki mata yang sangat banyak. Anak ini benar-benar mengalami mimpi buruk. Ia pun berusaha melepaskan diri dari lilitan leher panjang itu dan segera berlari dari tempat itu. Tapi justru ia membangunkan wajah raksasa yang sedang tertidur. Karena merasa terganggu, wajah raksasa itu langsung mengambil nafas yang sangat dalam dan ia langsung menghembuskan nafas jigongnya itu sampai anak itu terpental entah kemana. Anak ini berlari dan segera meminta pertolongan. Tapi anak ini semakin bingung. Ia seperti mendengar suara kakeknya minta pertolongan. Padahal baru saja kakeknya tenggelam di dalam lumpur. Ia pun berusaha mengabaikan suara itu dan berlari sejauh mungkin. Malah muncul pesulap merah di depan anak itu dan menciumnya. Tak hanya sampai di sini penderitaan anak itu. Tiba-tiba ada yang seperti menariknya dan anak itu terjatuh ke sebuah sungai dan tak sadarkan diri. Tiba-tiba saat anak itu terbangun, ada seorang perempuan yang menolongnya. Apalagi yang akan terjadi? Seorang perempuan menjulurkan lidahnya dan mengeluarkan air liurnya. Dan entah kenapa, kemudian ia menghirup kembali air liur itu. Tampak juga seorang anak bermata satu dengan menangis karena disandra oleh gadis aneh tadi. Dan juga di tempat lain, seorang anak ditarik oleh genderuwo ke sungai untuk diserahkan ke jin. Tapi si pesulap merah menghentikan aksi genderuwo itu dan berusaha menenangkan anak itu. Dan setelah anak itu dibawa ke suatu tempat, anak itu bersama genderuwo yang aneh tadi pergi ke sebuah gua yang sangat mengerikan. Tapi jalan mereka terhalangi oleh jembatan yang tampak mengerikan sekali kondisinya. Genderuwo itu terlihat sangat sombong. Mereka akan mudah sekali melewati jembatan itu. Dan karena cepat sekali datang jembatan itu jeblos dan genderuwo itu hampir terjatuh ke bawah jembatan. Untung saja ia masih bisa berpegangan di tali jembatan itu yang terputus. Dan anak yang dari tadi ia ganggu justru menyelamatkannya. Dan saat mereka melanjutkan perjalanan, malah tiba-tiba jatuh sebuah batu besar raksasa entah dari mana. Mereka semua sempat terdiam dan batu itu mengarah ke mereka. Genderuwo itu malah lari ke depan
depan, sedangkan yang lain menghindar ke tepi gua itu. Sehingga batu itu terus mengejar Genderuwo sampai akhirnya Genderuwo Gepeng terlindas batu raksasa. Dan akhirnya Genderuwo itu tipis seperti kertas. Anak yang dari tadi diganggu Genderuwo itu merasa senang karena Genderuwo itu tersiksa. Rombongan Genderuwo itu pun akhirnya sampai ke tempat yang mereka cari.